Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Abdullah dengan NIM 15240664. Dan saya Dimas Eko Saputro dengan NIM 152408442. Dan saya Fahrul Rozi dengan NIM 1524083. Dan saya Titi Daradi dengan NIM 152400738. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, contoh kumpulan himpunannya itu yang pertama himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli, himpunan lukisan yang bagus, himpunan orang yang pintar. Nah, dari contoh kumpulan himpunan tersebut bisa kalian bedakan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, yang merupakan himpunan adalah contoh 1 dan 2, sedangkan contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Buat yang masih bingung, begini penjelasannya. Pada contoh 1, hewan berkaki 2, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki 2, misalkan ayam, bebek, dan burung. Semua setuju kan kalau hewan tersebut berkaki 2? Nah, hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh 2 bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Berbeda contoh 2 lukisan yang bagus dan contoh 4 orang yang pintar. Keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya menganggap lukisan A bagus, tapi menurut teman-teman belum tentu menganggap lukisan A bagus juga kan? Oleh karena itu juga, lukisan yang bagus dan orang yang pintar bukan suatu himpunan. Nah, dari contoh kumpulan himpunan tersebut, sekarang kita udah tahu kan perbedaan himpunan mana yang bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus, yaitu lebih tepatnya saya akan mengerjakan UAS presentasi kalkulus. Nah, saya di sini terkena sebagai pertemuan 5, yaitu tentang himpunan. Nah, ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Nah, himpunan itu adalah konsep dasar dalam matematika. Secara sederhana adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objek ini dapat disebut dengan sebagai anggota atau elemen dari himpunannya sendiri. Nah, ada beberapa contoh himpunan, yaitu himpunan buah-buahan seperti apel, jeruk, dan mangga. Himpunan bilangan genap, yaitu positif kurang dari 10, 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan vokal itu ada beberapa huruf. Ada beberapa huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, cara menyematkan himpunan, ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan. Semisalnya, contoh himpunan semua bilangan asli kurang dari 5. Nah, contoh A sama dengan X. In teks bilangan asli X5 dibaca himpunan A adalah himpunan semua sedemikian hingga adalah bilangan dari kurang 5. Nah, itu kita akan masuk ke contoh-contoh himpunan selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberi contoh-contoh himpunan konsep ANB. Nah, ada yang tahu nggak ANB itu apa? Itu seperti konsep-konsep berikut. Nih, di ANB itu ada 5 contoh, yaitu gabungan, irisan, selisih. Nah, oke, mari kita masuk ke penjelasannya berikut. Akan saya pindahkan ya layarnya. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini saya ada menampilkan konsep penjelasan himpunan. Nah, A sama B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana sih pengerjaannya?
Nah, di sini saya udah kasih gambar tata caranya yang A, U, B dan A, N, B, A, C, B pangkat C, A min B, B min A. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, konsep gabungan itu adalah yang pertama A, U, B. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Nah, kan ini gambarnya. Nah, yang warna lingkaran pink itu udah saya isi ya. Jadi kita tinggal ambil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis di sini seperti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya bilangan himpunan-himpunan. Ini termasuk gampang sih, tapi nggak tahu juga ya bagi kalian. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Nah, kita lanjut yang kedua. Dan ANB. Nah, yang ANB kan itu kan yang kosong kan. Nah, yang kosong itu tidak perlu diisi, sama tinggal isi yang bagian yang warna pink aja. Nah, yaitu adalah angka 6 dan 7. 6 dan 7. Nah, ya udah seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang A pangkat C. Nah, pangkat C kan ada yang lingkaran putih juga kan. Nah, semuanya. Jadi kita tinggal isi 1, 2, 6, 1, 2, 8, 9, 10. Nah, karena yang di bagian tengah ini tidak ada lingkaran pink, jadi kita tidak perlu isi ya. Jadi kita tulis aja 1, 2, 8, 9, 10. Nah, sangat mudah bukan dimengerti? Nah, kita lanjut ke bagian yang B pangkat C. Nah, sama seperti tadi, cuma bedanya itu diputar arahnya. Jadi kita cuma ambil bagian 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kita tulis lagi seperti 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, oke, yang kita masuk ke yang selisih ya. Yang terselisih itu A min B. Yang A min B itu, nah, kalian tinggal lihat saja lingkarannya itu. Yang pink ada di sebelah paling kiri. Nah, jadi kita lihat dulu seperti di atas. Nah, yaitu 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Nah, terus kita lanjut yang ke B min A. Nah, yaitu yang B min A itu 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan di materi yang tadi, yang himpunan yang objek itu, dengan penjelasannya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Singkatnya, himpunan memberikan kita kerangka dasar untuk mengelompokkan objek, sementara kalkulus adalah alat yang dinamis untuk memahami bagaimana hal-hal berubah dan terakumulasi. Keduanya adalah fondasi penting dalam bidang matematika, sains, dan rekayasa. Nah, ya udah sampai situ aja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dimas Eko Saputro dengan NIM 152408442. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol dan fungsinya dalam himpunan kalkulus. Yang pertama adalah simbol elemen, atau dalam bahasa Yunani disebut epsilon. Nah, fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa suatu objek merupakan anggota dari suatu himpunan. Contohnya adalah X elemen A, berarti X adalah anggota dari himpunan A. Nah, untuk simbol kedua adalah simbol elemen yang dicoret. Nah, artinya adalah bukan elemen dari. Fungsinya adalah menunjukkan bahwa suatu elemen tidak termasuk dalam suatu himpunan. Contohnya adalah A bukan elemen dari S, berarti elemen A tidak termasuk dalam himpunan S. Nah, untuk simbol berikutnya adalah superset atau superhimpunan. Simbol ini menyatakan bahwa suatu himpunan mencakup himpunan lain. Contohnya adalah
B superset A dibaca adalah B adalah superhimpunan dari A. Berikutnya ada subset atau himpunan bagian. Simbol ini menyatakan bahwa suatu himpunan merupakan bagian dari himpunan lain. Contoh adalah A subset B dibaca adalah A adalah himpunan bagian dari B. Untuk simbol berikutnya ada irisan. Simbol ini menyatakan irisan dua himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen yang sama antara kedua himpunan tersebut. Contohnya adalah A irisan B dibaca irisan himpunan A ada A dan B. Nah, kalau yang seperti U ini adalah gabungan. Simbol ini menyatakan gabungan dua himpunan, yaitu himpunan yang berisi semua elemen dari kedua himpunan tersebut. Contohnya adalah A gabungan B dibaca menjadi gabungan himpunan A dan B. Untuk yang berikutnya adalah simbol O dicoret atau himpunan kosong. Simbol ini mewakili himpunan yang tidak memiliki elemen. Berikutnya adalah simbol C atau himpunan bilangan kompleks. Fungsinya bisa mewakili himpunan bilangan kompleks, konstanta integrasi, atau simbol subhimpunan atau komplement himpunan. Nah, simbol berikutnya adalah R, himpunan bilangan real. Nah, himpunan ini meliputi semua bilangan positif dan negatif, termasuk bilangan pecahan dan bilangan irasional. Kemudian ada simbol Q atau himpunan bilangan rasional. Q berperan sebagai domain atau range untuk fungsi-fungsi yang melibatkan bilangan rasional. Berikutnya adalah simbol Z. Simbol Z digunakan untuk mewakili himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat meliputi dua bilangan positif. Meliputi semua bilangan positif, negatif, dan nol, tanpa desimal. Himpunan Z ditulis sebagai kurung kurawal, titik-titik, koma, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk simbol berikutnya adalah simbol N. Simbol N biasanya mewakili himpunan bilangan asli. Yang terdiri dari bilangan bulat positif mulai dari 1 hingga tak terhingga. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk simbol berikutnya adalah P. Secara umum, P dapat mewakili himpunan bilangan bulat positif. Contohnya adalah P sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, kurung kurawal tutup, atau P sama dengan kurung kurawal buka X, lalu elemen Z dan X lebih dari 0, kurung kurawal tutup, menunjukkan himpunan semua bilangan positif. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan berhingga, himpunan yang mana jumlah anggotanya itu dapat dihitung atau berhingga. Misalkan A sama dengan bilangan asli kurang dari 7, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. A adalah himpunan berhingga dengan N dalam kurung A sama dengan 7. Yang kedua itu adalah himpunan tak berhingga yang memiliki jumlah anggota yang tidak dihitung atau tidak terhingga.
Misalkan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. B adalah himpunan tak berhingga dengan N dalam kurung B sama dengan tak terhingga. Yang ketiga itu adalah himpunan semesta. Himpunan yang mana objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga semesta. Pembicaraan dan dinotasikan dengan S. Misalkan D sama dengan 1, 3, dan 5. Maka himpunan semestanya yang mungkin adalah S bilangan asli, S bilangan ganjil, S bilangan cacah. Yang keempat itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini yang tidak memiliki anggota sama sekali. Misalkan C sama dengan X kurang dari 1, X elemen bilangan asli, maka C sama dengan kurawal sama dengan nilai kosong dengan simbol ini. Yang kelima itu adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A yang disebut juga himpunan bagian dari B apabila semua anggota A merupakan anggota B yang ditulis dengan A bagian B. Banyak anggota himpunan A sama dengan N dalam kurung A N. Banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2 pangkat N dalam kurung A. Contohnya itu himpunan bilangan prima lebih kecil dari 10. Nah, jika ada bilangan prima lebih kecil dari 10, maka A sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka jumlah bilangan di sini adalah 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita memerlukan rumus A sama dengan 2, N dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 4, maka hasilnya itu adalah 16. Lanjut. Yang terakhir itu himpunan bagian. Dua himpunan yang dikatakan ekuivalen atau sama apabila kedua himpunan tersebut mempunyai jumlah anggota yang sama. Misalkan A 2, 4, 6, maka anggota A itu sama dengan 3 dan B itu ada 1, 4, 7, maka anggota B jumlah anggotanya juga ada 3. Maka anggota A sama dengan anggota B sama dengan 3. Maka A dan B merupakan himpunan yang ekuivalen. Next, di sini ada operasi pada himpunan. Yang pertama, gabungan himpunan atau yang biasa disebut dengan union merupakan gabungan himpunan yang menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi satu himpunan baru atau sama. Nah, simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U atau yang biasa disebut dengan union yang dibaca gabungan. Di sini notasi pembentukan himpunan untuk gabungan dua himpunan untuk A dan B dinyatakan dalam persamaan A union B sama dengan X elemen dari A atau X elemen dari B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini merupakan diagram dari himpunan union atau yang biasa disebut dengan diagram gabungan. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu contoh operasi himpunan gabungan atau yang biasa disebut dengan union. Nah, di sini diketahui himpunan A yaitu A, B, C, dan D dan E. B yaitu A, I, U, dan O. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa kita akan mencari A union B yaitu himpunan gabungan. Di sini soalnya ada berapa himpunan yaitu union A dan B. Nah, kita lihat lagi nih di himpunan A ada A, B, C, D, dan E, dan di himpunan B ada A, I, U, E, dan O. Nah, kita lihat di himpunan A dan B ada yang sama, yaitu himpunan huruf A dan E. Jadi,
himpunan A union B sama dengan kita langsung isi saja ya. Sama dengan A, B, C, D, E, I, U, salah ya, I, U, E, dan O. Kenapa? Karena di kedua himpunan ada yang sama, yaitu A dan E. Jadi kita hanya perlu menulis satu. Contohnya seperti A ditulis di sini satu dan E ditulis sini satu. Next, irisan himpunan atau yang biasa disebut dengan intersection merupakan himpunan dengan anggota yang sama terdapat pada dua himpunan. Yang pertama A dan B. Simbol himpunan beririsan dinyatakan dalam notasi N yang biasa dibaca dengan irisan. Notasi membentuk himpunan untuk irisan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan A notasi B sama dengan X himpunan A dan X himpunan B. Next. Nah, diketahui A sama dengan A, B, C, D, dan E, dan B sama dengan A, I, U, E, dan O. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman, di dua himpunan ada yang sama enggak? Nah, jadi di dua himpunan ini ada yang sama, yaitu A dan E. Teman-teman bisa lihat A dan E. Jadi di dua himpunan ini kan ada yang sama, maka kita hilangkan A dan E dan kita masukin ke tengah-tengah sini atau yang biasa disebut dengan irisan. Atau yang biasa kita sebut dengan irisan. Kita sebut dengan irisan. A dan E. Kita masukin saja ya teman-teman, kita masukin ke sini. Jadi A irisan B yaitu jawabannya adalah A dan E. Next, list himpunan atau yang biasa disebut dengan difference merupakan pengurangan dua himpunan yang meliputi anggota himpunan yang tidak dimiliki himpunan lain. Simbol selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda kurang. Notasi pembangkit untuk selisih dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan A kurang B sama dengan X himpunan A dan X himpunan anggota B. Next, kita masuk ke himpunan operasi selisih. Tentunya A dan E masih menjadi bagian dari himpunan A dan B. Kenapa? A dan E di bagian tengah. Nah, kenapa A dan E di bagian tengah? Karena himpunan AB mempunyai huruf yang sama, yaitu A dan E, yang disebut dengan irisan. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat yang diarsir ya, diarsir dari himpunan A yaitu B, C, dan D. B, C, dan E. Jadi, A irisan B yaitu B, C, dan D. Nah, kita bisa lihat selanjutnya di operasi himpunan selisih selanjutnya nih, yang diarsir dari himpunan B yaitu I, U, dan O. Jadi, B irisan A atau B kurang A sama dengan I, U, dan O. Selanjutnya,
kita ke komplemen himpunan. Nah, di sini ada contoh yang terdapat himpunan semesta. Himpunan semesta ada S. Himpunan semesta sama dengan I, N, D, O, E, S, dan A. Dan himpunan A, maaf salah penulisan ya teman-teman. Himpunan A ada E, O, A, dan D. Maka yang ditanya adalah AC-nya berapa? AC-nya berapa? Nah, untuk operasi himpunan komplemen diketahui S sama dengan I, N, D, O, S, dan A. A sama dengan E, O, A, dan D. Nah, ditanya AC-nya berapa? Di sini kita menyamakan huruf tersebut. Yang sama itu tidak ditulis. Nah, beberapa ada yang di sini ada yang sama ya. Ada E, A, O, dan D. Nah, jadi yang tidak sama yang nanti akan menjadi hasil dari AC. Yang tidak sama yaitu ada I, N, dan S. Nah, ini adalah jawaban dari contoh operasi himpunan komplemen. Terima kasih untuk waktunya.